Marahiyakoti esok itu sudah akan memasuki 2024 ya. Tapi sesungguhnya mulai dari Rosana yang kemarin kita ini sudah memasuki 5784. Maka izinkan saya membagikan pesan untuk menutup tahun dan memulai tahun bersama Elohim Adonai. Sebab apa yang ada ke depan ini bukan sesuatu yang baik, tapi pedang sambaran kelaparan. Kondisi zaman tidak akan semakin baik, tapi justru semakin ke depan si pendurhaka itu akan menampakkan dirinya. Tapi beginilah Injil atau kabar baiknya. Terambil dari kitab 1 Yohanan pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15 hingga ke-17. Saya bacakan bagi Marahiyakoti. Sekali lagi dari 1 Yohanan pasal yang kedua ayat 15 hingga 17. Janganlah kamu mengasihi kosmos atau dunia sebab apa yang ada di dalamnya, maka kasih akan Bapa Elohim tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Elohim akan tetap hidup untuk selamanya. Ya, tadi kita sudah baca bersama ya, dari khususnya dari pasal 2 ayat 15 hingga 17. Nah, sekarang kalau kita terus lanjut dabar Elohim di pasal yang berikutnya, yakni ayat yang 18 hingga 27, itu perikopnya oleh Alkitab yang zaman lama. Ini saya pakai terjemahan yang lama banget ya, tahun 86. Itu dikatakan perikopnya judulnya Antikris. Gitu. Haleluya. Jadi sudah dipesankan di sini bahwa kita tidak boleh mencintai dunia ini. Nah, apa yang ada di dalam dunia ini? Yang dalam dunia ini ternyata adalah keinginan daging, ya, hawa nafsu yang ditawarkan dunia, segala sesuatu yang enak, urusan perut dan urusan bawah perut. Kemudian selanjutnya apa? Keinginan mata. Nah, awalnya itu tadi yang nafsu perut bawah perut itu tahu dari mana? Dari mata, dari lihat, dari media. Kalau Anda ingat nasihat daripada bapak-bapak Pentakosta zaman dulu. You know what would really ruin their day? 你知道什么会叫他们垂头丧气吗？ If the Apostle Paul came to give his testimony. 如果使徒保罗来做见证， Or all the other apostles 或 for 者 that 其 matter. 他的使徒来做见证啊。 Paul would say, before I knew Jesus, 保罗会说：“我认识耶稣之前呐、 I was a success. 我从前很成功， I was one of the most respected religious leaders in my entire country. 在我整个国家，我是我的国度当中最成功发达的一个宗教领袖。 I was far above all my 我 contemporaries. 远远超过我的同辈， And being a Pharisee, 而且我身为法利赛人， and being that respected, 我德高望重。 you can pretty much count on the fact Paul was not poor. 你也知道，保罗一定不穷，一定也挺富足的， So he had wealth. 所以他有很多的金 He 银 had 财宝， respect. 他有人的尊重， He was honored 他受人的尊敬， everywhere he went. 他所到之处。 And then he says, and then one day, 但有一天， I met Jesus on the road to Damascus. 大马色的路上，我遇见了主耶 And 稣， he ruined my life. 他把我一辈子都毁掉了， I lost everything. 我一无所有了。 I go hungry. 我从此我就受饥 I 了， freeze in the winter. 我在冬天受冻， I burn up in the summer. 我在夏天我受热， My countrymen hunt me like I was a dog. 我的同胞像狗一样追赶我， They say I'm not even worthy to live. 他们说我活在世上都不配。 So come to Jesus. 来跟随耶稣， And he can do the same for you. 他可以为你成就同样的事，要不要来？ Peter, what do you have to say? 彼得，你有什么话可说？ He's already told me. 他已经告诉我了， Jesus already told me. 耶稣已经告诉我了， I'm going to be crucified. 我要被钉十字架。 What about you, John? 约翰呢？你有啥话说？ I'm going to be exiled to the Isle of Patmos. 我要到拔摩岛
被驱逐出境， A windy island with nothing but rocks. 在那个充满岩石、狂风刮的一个孤岛上过我的下半辈子。 And Stephen, what is he going to do for 斯 you? 提凡，耶稣为你做什么呢？ They're going to take really big rocks and 他们 kill 要 me with them. 拿大石头把我给砸死。 Bukan nanti, bukan besok. Mulai saat ini, persiapkan dirimu benar-benar mar'ahiyakoti. Dan sekarang saya akan bacakan dari 1 Yohanes 2, 18 hingga yang ke 28 ini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang, ya, Sotena Masia. Sekarang telah bangkit banyak Sotena Masia untuk antikris. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, tetapi yang telah memperoleh pengurapan dari Adonai Makades. Dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Maksudnya yang diurapi itu Hamasia asli, Yahusua Hamasia, Mosia. Saya mau sedikit mengulang, ya, mar'ahiyakoti, bahwa dikatakan tadi di 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke 26 hingga 27 dikatakan demikian. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam dirimu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya benar, tidak dusta, sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah tetap kamu tinggal di dalam Yeshua Masya. Maksudnya itu ajaran yang mula-mula dari Yeshua Masya Adonai sendiri. Jadi berapa banyak hari-hari ini tuh kita lebih cari maklar. Cari nubuat tidak salah, tapi yang jadi salah kalau engkau tidak punya personal relationship dengan Elohim Adonai. Jadi engkau mengandalkan maklarnya. Saya sudah banyak cari, di bawah itu ada podcastnya itu yang tentang maklar itu. Jadi kita harus punya pengalaman personal. Kita harus nanya, selama kita masih bernafas, dikatakan nefes, ruah Elohim, nesyama. Jadi ruah kodes sudah di dalam kita. Tidak perlu bingung-bingung, oh harus dibaptis dulu, punya KTA, anggota gereja. Bukan. Banyak pendeta, banyak oknum majelis, banyak orang-orang itu tidak kenal Elohim. Mereka cuma agama, ngertinya teori, teologi. Jadi yang prinsipnya dari luar, nubuat dan lain sebagainya itu biar itu cuma menjadi konfirmasi. Yang terutama engkau dan aku punya pengalaman personal. Tanya tiap hari tuntunannya apa, dan udah setelah dapat itu lakoni, jalani. Suara dari angin sepoi-sepoi basah. Sebab Yohanes 10 kan ngomong apa? Domba-domba aku mendengar suaraku. Karena begitu besar kasih Elohim akan manusia ini, ya, akan Eretz, maka ia mengaruniakan putra tunggalnya. Siapa? Yeshua Hamasya. Sehingga setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mana sudah parah hancurnya keadaan kayak, karena setiap yang hidup dikuasai oleh dosa itu sudah mengerti hancurnya seperti apa. But he came to help. Anyone who trusts in him is acquitted, and anyone who refuses to trust him has long since been under the death sentence without knowing it. And why? Because of that person failure to believe in a one kind of Son of God who introduced to him. Jadi sebenarnya kegagalannya Eretz ini bukan menolak yang bagaimana, tetapi pada saat Anda tidak bisa mempercayakan dirinya. Jadi yang dimaksud percaya itu bukan kita sekedar sebuah statement religius atau kita melakukan ini, ya, melakukan sebuah ritual yang seperti ini atau seperti itu, bukan. Tetapi yang diminta itu adalah sebuah sikap untuk mempercayakan diri. Sikap untuk kita ini boleh kembali di dalam sikap hati tesufa ini, berbalik gitu, seperti anak yang sesat jalannya balik kepada bapaknya. Nah, ini yang dirindukan Yahweh Elohim dari humanity. Oke, sekarang hidup kita ada di mana? Mar'ahiyakoti.
Apa kita ini sudah di jalannya ya Yahweh Elohim, yaitu hidup sesuai dengan Torah, merenungkannya siang dan malam dan melakukannya, atau justru hidup kita berseberangan? Biarlah kiranya ini menjadi perenungan kita bagi Sabat ini, ya.